Baik, selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Diperbolehkan untuk menyalakan kameranya dan juga memakai virtual background yang sudah disiapkan oleh panitia. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Insinyur Suryo Wiono, MSc AGR. Yang kami hormati Ketua Departemen Arsitektur Lanskap, Dr. Ahmad Arifin Hadi SP Malah. Yang kami hormati Koordinator Komunitas Peduli Ciliwung Kota Bogor beserta tim, PN Irawan Putra Eskut, Pak Adi Saiman, dan Pak Suparno Jumar. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengelolaan lanskap, Prof. Hadi Susilo Arifin. Dr. Insinyur Nurhayati MSc. Dr. Sartini Lia Wijaya SPMS MSI yang saat ini berhalangan hadir. Dr. Kaswanto SPMSI. Yang kami hormati Ketua RW 04 Kelurahan Tanah Sareal Bapak Hendra. Kami hormati Ketua RW 1 Kelurahan Mekarwangi Bapak Marhali. Dan yang kami banggakan teman-teman semua mahasiswa RL Arsitektur Lanskap IPB University. Sebelumnya selamat datang di acara Expos 2022. Senang sekali rasanya saya Ardisia Fiksandari dan rekan saya Rizky Widianto dari Arsitek Lanskap Angkatan 56. Kami akan memandu acara Expos 2022 pada kesempatan kali ini. Baik, acara selanjutnya supaya acara kita bisa berjalan baik dan lancar, maka akan ada pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Zikri Aulia. Kepada Zikri saya persilakan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Hadirin sekalian, sebelum melanjutkan acara, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara ini diridhoi olehnya, berjalan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Dengannya tersebut, izinkan saya untuk memimpin doa secara Islami dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kembali ke MC. Baik, terima kasih kepada Zikri yang sudah melantunkan doa. Semoga memberi keberkahan bagi pembaca maupun kita selaku pendengar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan ada laporan dari Ketua Pelaksana Expos 2022, yaitu Intan Alivia dari Arsitek Lanskap Angkatan 56. Kepada Intan, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Suryo Wiono. Yang saya hormati Ketua Departemen Arsitektur Lanskap, Bapak Ahmad Arifin Hadi. Yang saya hormati Koordinator Komunitas Peduli Ciliwung Kota Bogor beserta tim, Bapak EN Irawan Putra, Bapak Adi Saiman, dan Bapak Suparno Jumar. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengelolaan lanskap, Bapak Hadi Susilo Arifin, Ibu Nurhayati, Ibu Syatini Lia Wijaya, Bapak Kaswanto. Yang saya hormati Ketua RW 4 Kelurahan Tanah Sareal, Bapak Hendra, dan yang saya hormati Ketua RW 1 Kelurahan Mekarwangi, Bapak Marhali. Serta yang saya hormati hadirin serta peserta Expos 2022. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada hadirin yang hadir pada acara Expos 2022 kali ini. Expos di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Expos, di mana Expos merupakan salah satu acara yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya di bawah mata kuliah pengelolaan lanskap Arsitektur Lanskap IPB,
di mana pelaksanaan Expos pada tahun 2022 ini sendiri dilatar belakangi karena pengelolaan ruang terbuka hijau dan biru yang ada di Indonesia yang masih belum banyak dilakukan. Hal tersebut menyebabkan banyaknya ruang terbuka hijau dan juga biru yang terbengkalai dan kurang dimanfaatkan. Disinilah Expos menjadi salah satu upaya dari kami, mahasiswa dan juga tim dosen dari mata kuliah pengelolaan lanskap untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi serta memberikan rekomendasi terkait pengelolaan ruang terbuka hijau dan biru, khususnya di situ Cikirai dan juga Sungai Ciliwung di area sekitar Jambu 2, Kota Bogor. Semoga dari apa yang kami diskusikan dan juga rekomendasikan ini nantinya dapat diambil baiknya dan bagian yang kurangnya dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua maupun bagi kami selaku panitia dan juga yang mendiskusikan maupun merekomendasikannya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Intan atas laporannya. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Profesor Dr. Insinyur Hadi Susilo Arifin MS selaku Koordinator Mata Kuliah Pengelolaan Lanskap. Kepada Prof. Hadi, saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini ya kita berkumpul dan terutama saya ingin menyapa terlebih dahulu bapak-bapak dan ibu-ibu mahasiswa yang hadir. Nampaknya para undangan, saya sih melihat ya Pak Dekan belum ada. Mohon maaf kalau saya keliru, tolong diberitahu. Pak Kadep juga belum hadir. Yang saya hormati teman sejawat sesama koordinasi dalam mata kuliah ARL 332 yaitu Dr. Kaswanto. Ibu Dr. Nurhayati juga kelihatannya belum ada. Ibu Sartini Lia izin. Saya juga ingin menyapa kalau saya terlewat, apakah yang saya hormati Pak EN sudah ada? Saya lihat belum. Begitu juga teman-teman dari KPC maupun Satgas Ciliwung. Kang Adi, apakah sudah hadir? Belum ada juga. Mas Suparno juga belum. Ini bukan saya mengabsen ya, saya ingin memberi. Sudah hadir, Prof. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan waras semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kehadirannya dan juga kepada para mahasiswa yang saya cintai. Apakah juga sudah melihat Pak Ketua RW 01, Pak Marhali? Assalamualaikum, Pak Marhali sudah hadirkah? Dan juga Ketua RW 04 dari Kelurahan Tanah Sareal, Bapak Hendra. Nampaknya belum ya, mudah-mudahan mereka akan dapat segera bergabung pada acara ini. Bapak-bapak dan mahasiswa yang saya cintai, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, Mbak Intan, bahwa acara Expos ini merupakan acara rutin dalam arti di setiap akhir semester mata kuliah ARL 332 atau pengelolaan lanskap yang telah melaksanakan praktikumnya, kemudian kita lakukan expose. Dan perlu diketahui, sejak tahun 98, mata kuliah ini sebenarnya sudah menerapkan praktikumnya dengan basis PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi ketika 98 pertama kali saya mengajar baru pulang dari Jepang, saya lakukan praktikum ini dengan menghubungi wali kota. Pada waktu itu Pak Muhammad ya. Kemudian bergantian dengan wali kota berikutnya ada Pak Diani ya. Waktu itu. Kalau di kota, kemudian kalau di kabupaten kasusnya maka yang kita hubungi adalah bupatinya melalui Bapeda dan sebagainya. Kemudian kita melihat sebenarnya problematika apa yang ada saat itu. Nah, problematika itulah yang diangkat dengan topik-topik yang hangat untuk praktikum mata kuliah pengelolaan lanskap. Sehingga di akhir semester hasil itu yang diekspos seperti halnya pada siang hari ini. Nah, tentu saja ini bukan suatu penelitian yang mendalam, ini adalah praktikum.
Apalagi 3 tahun terakhir ya, dari tahun 2020, kemudian Expose tahun 2021, dan sekarang adalah yang ketiga yang dilakukan secara daring atau secara online. Tentu banyak keterbatasan, terutama materi kajian praktikum itu sendiri. Kalau sebelum tahun 2020, praktikumnya intensif dilakukan di lapang. Nah, 3 tahun terakhir ini, dengan kendala-kendala yang ada, kemudian mahasiswa tidak semuanya berada di Bogor, ada di kampus, saya kira kajian-kajiannya tidak sebegitu intensif sebelum tahun 2020. Oleh karena itu, eksposenya juga dilakukan secara daring, dan sekali lagi saya mohon maaf kepada mahasiswa, ada beberapa perubahan skenario berdasarkan evaluasi minggu lalu ya. Dengan waktu 100 menit sampai 120 menit, saya tidak mau mengganggu pimpinan-pimpinan kota Bogor, apakah itu wali kota, apakah itu ketua Bapeda, dinas, dan sebagainya ya, dengan melihat konten ini sendiri. Jadi mari kita lakukan dulu expose pada hari ini, lalu disaksikan oleh kawan-kawan baik dari komunitas peduli Ciliwung maupun dari Satgas Naturalisasi Ciliwung, dari Pak RW baik yang berada di sekitar situ Cikirai maupun yang berada di sekitar Pasar Jambu 2, Kota Bogor. Lalu sejauh mana kapasitas ini layak diperkenalkan kepada pemerintah Kota Bogor atau PD Pasar Jaya Pakuan Bogor ya. Nah, tentu saja hal ini sangat aktual sebenarnya, apakah situ Cikirai maupun landscape yang berada di Pasar Jambu 2. Terutama bagaimana kita merespon waterfront landscape ya, entah itu di situ Cikirai maupun di segmen Sungai Ciliwung yang hanya sebatas di samping Pasar Jambu 2. Kita tidak mengkaji Ciliwung 117 km dari puncak sampai Teluk Jakarta, tidak mengkaji segmen Ciliwung bagian tengah dari Katulampa sampai dengan Cibinong, tapi hanya segmen yang ada di Pasar Jambu 2. Jadi ini sangat mikro sebenarnya. Kedua, bahwa bagaimana dikaitkan dengan sampah. Nah, nanti kita lihat apakah kajian-kajian ini muncul penanganan sampah secara berkelanjutan ya, lalu dengan adanya proyek-proyek yang diinisiasi oleh Kang EN dengan smart plastiknya, dengan TPS 3R-nya, reduce, reuse, and recycle. Nanti kita lihat apakah sejauh itu mahasiswa mengkajinya. Atau mohon maaf karena ini praktikum, ya nanti kita lihat apabila kedalaman ini mencukupi untuk disajikan ke pemerintah Kota Bogor, barangkali setelah inilah kita persembahkan hasil ekspos ini. Tapi sekali lagi mungkin nanti kita bisa melihat kedalaman dari hasil praktikum ini. Demikian, semoga media ini menjadi media gladian. Ya, gladian adalah metode yang diberikan sebagai pelatihan bagi orang-orang yang akan terjun ke lapangan. Jadi ini kan kalian adalah calon sarjana. Dengan ekspos ini semoga bisa digladi, bisa dilatih, ya mampu melihat problematika yang ada di lapang, mampu mengkajinya, dan juga mampu memperkenalkannya kepada stakeholders yang selalu saya dengar adalah kolaborasi pentahelix sinergi. Bagaimana akademi, bisnis, government, community, dan bantuan dari media bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk merespon problematika ini menjadi satu solusi yang bisa diterapkan. Demikian sedikit memberi latar belakang dan tujuan dari expose pada siang ini. Sekali lagi selamat kepada mahasiswa ARL 332 mata kuliah pengelolaan lanskap semester
2021-2022. Mohon maaf, semester genap tahun 2021 tahun 2022. Selamat untuk berekspos, mudah-mudahan hasilnya bisa bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat Kota Bogor khususnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Salam sejahtera. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Prof. Hadi yang telah menyampaikan sambutannya yang tentunya memberi semangat untuk kita semua. Mungkin bisa dilanjutkan ke acara selanjutnya. Baik, acara selanjutnya akan ada penayangan video Expose 2022. Pada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Ruang terbuka biru merupakan hamparan badan air mulai dari unit terkecil di pekarangan rumah, seperti kolam, balong, atau empang. Hingga skala besar seperti embung, danau, waduk, aliran irigasi, drainase, kanal, dan sungai. Ruang terbuka biru memiliki peran yang sama pentingnya dengan ruang terbuka hijau, yaitu sebagai zona wajib dalam membentuk atmosfer ekologis suatu wilayah. Ruang terbuka biru berfungsi sebagai penyimpan air dan penyerap karbon yang cukup efektif di bumi. Fungsi ekologis lain dari ruang terbuka biru adalah tempat biodiversitas yang tidak dimiliki ruang terbuka hijau, menurunkan suhu, dan aset ekologi wilayah. Selain itu, ruang terbuka biru juga memiliki air tanah yang lebih baik kualitasnya daripada ruang terbuka hijau. Sayangnya, kondisi ruang terbuka biru kawasan Jabodetabek kian memprihatinkan. Tidak hanya luasan yang berkurang, jumlahnya juga kian menyusut. Menurut Profesor Hadi Susilo Arifin, Guru Besar Manajemen Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap IPB University, hal tersebut disebabkan oleh maraknya pembangunan perumahan, gedung, dan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Kondisi buruk inilah yang menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, maupun kekeringan di Jabodetabek. Sebagai contoh, Situ Cikirai di Kelurahan Mekarwangi dan Sungai Ciliwung yang terdapat di lingkungan Pasar Jambu 2. Situ Cikirai merupakan salah satu bagian dari Das Ciliwung dengan kondisi yang kotor, di mana badan air sudah tercemar dan berbau tidak sedap. Dalam kondisi tersebut, warga masih menggunakannya sebagai salah satu tempat untuk beraktivitas, seperti memancing. Di sisi lain, terdapat penyalahgunaan situ oleh warga sekitar sebagai tempat pembuangan sampah atau limbah rumah tangga secara langsung ke badan sungai. Jika kondisi tersebut dibiarkan, bukan tidak mungkin sampah pada situ akan semakin menumpuk dan menimbulkan dampak negatif lainnya. Sama halnya dengan Situ Cikirai, Sungai Ciliwung yang terdapat pada lingkungan Pasar Jambu 2 ini juga memiliki kualitas air sungai yang buruk. Hal tersebut disebabkan oleh limbah yang bersumber dari kegiatan pasar, sehingga menimbulkan aroma tidak sedap dan mempengaruhi kualitas visual sungai. Buruknya kualitas air menjadi alasan mengapa masyarakat tidak memanfaatkan Sungai Ciliwung di area Pasar Jambu 2 ini sebagai sumber air. Permasalahan-permasalahan tadi tentunya akan makin memburuk apabila dibiarkan begitu saja. Diperlukan strategi pengelolaan untuk mencegah permasalahan yang ada. Lalu,
bagaimana strategi pengelolaan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di kedua ruang terbuka biru tersebut? Baik, acara selanjutnya adalah acara inti dari kegiatan Expos 2022 ini, yaitu akan ada pemaparan terkait Green and Blue Open Space Management in situ Cikirai and Ciliwung River Bogor. Pemaparan ini akan dibagi menjadi 2 sesi, di mana sesi 1 akan memaparkan terkait manajemen plan di situ Cikirai. Untuk pemaparan sesi 1 ini akan disampaikan langsung oleh Amanda Putih Jasmine. Kepada Amanda, saya persilakan. Terima kasih Rizky dan juga Disha yang telah memandu acara sampai saat ini. Saya, Amanda Putih Jasmine, akan mengambil alih untuk mempresentasikan hasil diskusi dan perencanaan dari mahasiswa kelas paralel 1 mata kuliah pengelolaan lanskap mengenai strategi manajemen ruang terbuka biru di situ Cikirai sebagai upaya mencapai water sensitive city Bogor. Selanjutnya, adapun tujuan yang kami tentukan dalam melakukan praktikum ini, yang pertama untuk menganalisis potensi dan kendala dari kawasan situ Cikirai, yang kedua merumuskan strategi alternatif untuk melakukan pengelolaan lanskap, dan juga yang ketiga memberikan rekomendasi pengelolaan lanskap di kawasan situ Cikirai. Berikut detail dari lokasi dan topografi, yaitu terletak di Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di Jawa Barat, yang mana situ Cikirai ini terletak di dataran rendah di antara 165 sampai 177 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lahan 10 sampai 18%. Adapun data iklim dari keadaan situ Cikirai ini untuk suhu terendah yaitu 21 derajat Celcius pada bulan Agustus sampai Oktober, suhu tertinggi 32 derajat Celcius pada bulan Oktober, dan suhu rata-rata 26,5 derajat Celcius per tahunnya. Adapun curah hujan di Bogor ini terendah terdapat di bulan Agustus dengan 53 mm, curah hujan tertinggi terjadi di bulan Januari dengan 288 mm, dan curah hujan rata-rata 170,5 mm per tahun. Kondisi hidrologi dan badan air dari situ Cikirai ini yaitu terbagi atas 3 saluran air, yang pertama aliran air tersier, yang kedua sekunder dan primer yang terdapat pada peta, dan juga terbagi atas 5 zona yaitu subdas 1 sampai 5. Adapun peta potensi dari air tanah kami mengkategorikan menjadi 5, mulai dari sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah hingga sangat rendah. Selanjutnya, berikut tutupan lahan yang mana terdapat badan air yaitu situ Cikirai itu sendiri. Yang kedua terdapat sedimentasi tanah yang terdapat di area biru tua. Selanjutnya ada bangunan yang dijadikan permukiman dan lahan budidaya yang pada area hijau yang diisi oleh vegetasi, lahan kosong pada area merah yang biasa digunakan sebagai area parkir. Lalu pada sisi oranye terdapat semak belukar, tanaman semak, dan juga pada daerah abu-abu merupakan perkerasan aspal yang biasa dijadikan sebagai jalur sirkulasi, dan yang terakhir merupakan tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai budidaya. Selanjutnya, adapun sirkulasi dan aksesibilitas dibagi menjadi 2. Yang berwarna kuning merupakan sirkulasi primer yang digunakan sebagai jalan raya, jalan utama untuk kendaraan. Adapun yang berwarna biru merupakan sirkulasi sekunder, yaitu jalan menuju situ atau pemukiman yang bisa diakses menggunakan berjalan kaki. Adapun kondisi existingnya dapat dilihat pada foto bernomor 1 untuk sirkulasi sekunder, nomor 2 sirkulasi primer, dan nomor 3 juga merupakan sirkulasi primer. Selanjutnya, untuk keadaan sosial budaya, 5% dari warga situ Cikirai merupakan warga pendatang, adapun di 95%-nya merupakan warga atau masyarakat asli penduduk situ Cikirai. Interaksi masyarakat yang terdapat di warga Blok Cimanggu City tergolong harmonis karena terjalin hubungan yang cukup baik. Adapun masyarakat ini kebanyakan berasal dari etnis Sunda, namun untuk bahasa kesehariannya menggunakan bahasa Indonesia atau Betawi atau Jakarta. Dan masyarakat di sini menggunakan air tanah dan air pump untuk kegiatan sehari-hari, serta memanfaatkan situ untuk memancing. Selanjutnya,
Kondisi ekonomi dari masyarakat itu sendiri, pekerjaannya itu terdapat tukang bangunan, penjual sayuran, serabutan, pegawai swasta, dan juga asisten rumah tangga. Dengan rata-rata pendapatan 1,3 juta per bulan, yang mana untuk pendanaan Situ Cikira itu sendiri, sumber pendapatannya itu dari PT Persada yang mengelola lahan kebun pisang. Namun semenjak tahun 2020, sudah tidak didanai lagi. Dan terdapat pula iuran pengelolaan dari warga RT 01 dan RW 01, yaitu sebesar 25.000 per kakak setiap bulannya. Berikut beberapa landasan kebijakan yang kami jadikan acuan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 mengenai RT RW Kota Bogor, dan juga Peraturan Daerah Bogor Nomor 11 Tahun 2019 mengenai RPJMD dari tahun 2019 sampai 2024, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018. Adapun kebijakan lokal berdasarkan wawancara bersama Ketua RW 01 yaitu Bapak Ali, terdapat pembayaran iuran yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga terdapat sanksi yang ditetapkan apabila melanggar perintah atau kebijakan yang telah ditetapkan. Namun sanksi ini hanya berupa peringatan tertulis atau pencabutan izin untuk kegiatan usaha. Berikut beberapa analisis SWOT yang mana strength dan weakness merupakan dari faktor internal. Untuk strength-nya sendiri, kondisi dan jenis tanah cukup subur, kondisi badan air sesuai untuk dimanfaatkan untuk pemancingan dan budidaya ikan, adanya partisipasi masyarakat dan juga kebijakan masyarakat setempat untuk mengumpulkan dana atau iuran. Adapun weakness ataupun kelemahannya yaitu penumpukan sampah di area sungai, tidak terdapat profit atau keuntungan dari pengolahan limbah, pengawasan terhadap pengolahan situ tidak dilakukan secara rutin, dan peraturan ukuran sepadan yaitu sebesar 5 meter di Situ Cikira belum diberlakukan. Adapun opportunity atau peluang dan juga threat atau ancaman yang merupakan dari faktor eksternal. Pertama, untuk opportunity terdapat tim Satgas Naturalisasi Ciliwung yang ikut berpartisipasi, dan juga situ berpotensi untuk dijadikan objek wisata kuliner. Selain itu, kebijakan pengolahan sampah didukung oleh stakeholders dan juga melakukan kolaborasi dengan ahli. Untuk ancamannya sendiri, terdapat sampah kiriman yang mana bisa menyebabkan untuk penumpukan sampah di Situ Cikirai, kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat, pembiaran atau pembebasan pemerintah dalam kebijakan, dan yang terakhir adanya perilaku warga luar Situ Cikirai yang berpotensi mengganggu pengelolaan. Selanjutnya, berikut hasil analisis SWOT yaitu terdapat pada kuadran 1 yang mana ground and build strategy, yaitu diperlukan strategi seperti pengembangan penelitian, sosialisasi atau edukasi, pengembangan pengelolaan maupun pengembangan lanskap. Adapun detail dari alternatif strategi yang kami bangun, yang pertama bekerja sama dengan pihak terkait untuk memanfaatkan SDA, yang mana pemanfaatan SDA ini untuk kebutuhan wisata kuliner desa. Selanjutnya membuat rencana pemeliharaan tertulis berisi standar dan jadwal pemeliharaan tanaman, meningkatkan kolaborasi dan solidaritas antar warga, dan yang terakhir pemanfaatan TPS 3R untuk mengolah sampah dan hasil olahan sampah. Berikut manajemen plan dari aspek organisasi, yang mana pemerintah pusat berperan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan di situ dan juga sanksi yang harus ditaati. Adapun peran ini bekerja sama dengan akademisi, satgas, dan juga masyarakat. Selanjutnya terdapat akademisi yang bekerja sama dengan pemerintah pusat dan juga satgas untuk memberi rekomendasi dan masukan kepada dua stakeholder tersebut dan juga pada masyarakat. Adapun Satgas Naturalisasi Ciliwung itu membuat hubungan koordinasi pelaksanaan program baik kepada pemerintah pusat dan akademisi serta kepada masyarakat. Adapun tenaga kerja yang dilibatkan dalam rencana pengelolaan ini adalah berasal dari masyarakat sekitar, tugas atau tenaga ahli dari pemerintah setempat. Beberapa sumber untuk anggaran dana itu berasal dari penyewaan lahan yang berupa kafling-kafling pada area kuliner, iuran warga, kebun produksi, anggaran dana pemerintah,
event atau acara memancing, dan sanksi denda apabila buang sampah sembarangan ataupun melanggar regulasi yang lain. Adapun alokasi dana ini diperuntukkan untuk pertama, pengelolaan air dan pemeliharaan kawasan, kedua, membangun fasilitas bangunan wisata sesuai ruang, dan yang terakhir, upah pelaksanaan pengelolaan kawasan. Berikut blok plan atau rencana zonasi dari yang kami rancang. Pertama ada badan air, yaitu Situ Cikirai itu sendiri. Kedua ada zona wisata kuliner yang berwarna merah, yang akan dikembangkan kafling-kafling atau stand makanan. Zona hijau untuk melindungi daerah riparian, dan juga zona TPS 3R yang berwarna kuning di sebelah kiri untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah. Dan juga terdapat vegetasi mulai dari penaung sampai barrier. Untuk lebih detailnya dapat dilihat selanjutnya, yaitu rencana tata kelola TPS 3R dengan konsep wisata kuliner, yang mana di situ terdapat vegetasi barrier yang membatasi antara TPS 3R dan juga area kuliner. Terdapat vegetasi display di area welcome area. Lalu terdapat vegetasi ekoreparian untuk menjaga kestabilan dari ekosistem badan air itu sendiri. Untuk perkerasannya terdapat gazebo di dekat Situ Cikirai, terdapat picnic bench pada area makan atau area kuliner, dan juga TPS 3R di sebelah kiri untuk pengolahan sampah. Selanjutnya, berikut rencana anggaran biaya untuk kegiatan pengelolaan yang terbagi atas pemantauan kualitas air dengan tujuan menjaga kualitas air, yang mana kegiatannya itu terdapat pengukuran pH air, pemantauan, tingkat kejernihan, dan juga pembersihan sampah. Adapun kegiatan pengelolaan pemeliharaan tanaman untuk mempertahankan keberadaan RTH itu terbagi atas beberapa kategori vegetasi, yaitu pohon, semak, rumput, dan juga kegiatan pemupukan. Adapun pemeliharaan hardscape, di situ juga dibagi berdasarkan elemennya, yaitu pavement atau perkerasan untuk jalan, saung, tenda, signage, yang mana jika dijumlahkan berdasarkan harga hari orang kerja dalam setahun, yaitu Rp21.040.750. Selanjutnya, adapun total anggaran dari alat dan bahan pemeliharaan yang dibutuhkan, serta upah untuk tenaga kerja, maka didapatkan Rp30.547.425 per tahunnya. Namun dikenakan PPN sebesar 10%, yaitu Rp3.054.742 dengan estimasi total keseluruhan Rp33.602.500. Sekian dari para satu, terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kurang dan lebihnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang luar biasa, Amanda. Selanjutnya akan ada pemaparan sesi 2, yaitu terkait manajemen plan di Pasar Jambu 2 yang akan disampaikan oleh Yola Rahma Sabila dari Aspek Maskap Akal 56. Kepada Yola, saya persilahkan. Baik, terima kasih Rizky atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin undangan, Bapak Ibu dosen, perwakilan KPC, dan teman-teman yang berbahagia, saya Yola Rahma Sabila kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian praktikum mata kuliah pengelolaan naskah paralel 2 berjudul Strategi Manajemen Ruang Naskah Terbuka di Pasar Jambu 2. Lokasi penelitian berada di segmen 2 Das Ciliwung, tepatnya berada pada sektor 4 daerah Pasar Jambu 2, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor Utara, yang meliputi lingkungan pasar, riparian, beserta aliran Sungai Ciliwung itu sendiri. Berikut merupakan data spasial yang berupa peta jalur sirkulasi existing yang terbagi menjadi 6 jalan, yaitu jalan tol, jalan setapak, jalan lokal, jalan lain, jalan kolektor, dan jalan arteri. Selanjutnya, terdapat peta tutupan lahan dengan mayoritas simbol berwarna ungu yang menandakan daerah pemukiman, dan daerah hijau berupa agri kebun terdapat pada sisi kanan bawah, serta sarana ibadah, pendidikan, dan pemerintahan ditunjukkan dengan simbol informasi yang tertera pada legenda.
Tujuan penelitian praktikum pengelolaan lanskap pada area Jambu 2 adalah menganalisis potensi dan kendala dari area pasar Jambu 2, merumuskan strategi alternatif untuk melakukan pengelolaan lanskap, serta memberikan rekomendasi rencana manajemen untuk melakukan pengelolaan lanskap di area pasar Jambu 2. Penelitian ini dimulai dengan mengenal dan memahami potensi kendala tapak yang berdasarkan 4 aspek, yaitu biofisik, sosial budaya, ekonomi, dan kebijakan yang dirangkum sebagai berikut. Berdasarkan aspek biofisik, potensi tapak ditunjukkan dengan adanya area bangunan pasar sebagai alternatif pemindahan kios dari pinggir sungai yang kurang ideal, serta terdapat sumber mata air bersih di beberapa titik sekitar sungai. Sementara itu, kendala yang dihadapi adalah pencemaran dan polusi yang menyebabkan aroma dan pemandangan yang kurang baik. Selanjutnya, berdasarkan aspek sosial budaya, sungai memiliki potensi untuk dimanfaatkan warga dalam kehidupan sehari-hari. Dan warga didukung oleh KPC juga telah memiliki program peduli sungai yang mendorong kebiasaan baik meningkatkan kelestarian sungai. Namun demikian, kegiatan ini dirasa belum mencapai optimal sehingga sebagian masyarakat masih melakukan pencemaran dan hal ini menjadi kendala sosial yang masih belum teratasi. Berdasarkan aspek ekonomi, area sungai dapat dijadikan potensi wisata dengan menerapkan pengembangan waterfront landscape atau menjadikan sungai sebagai daya tarik utama yang dilihat pada bagian depan. Di mana kendala pada kondisi saat ini adalah sungai yang masih terhalangi. Terakhir, membahas aspek kebijakan, di mana berdasarkan survei atau sistem pembuangan pada TPS dan pengelola limbah sudah baik, termasuk adanya dorongan bantuan dari komunitas. Namun demikian, masih terdapat kendala pada koordinasi antar berbagai pihak, yaitu KPC, pasar, dan warga, serta kurang tegasnya sanksi atas pelanggaran. Berdasarkan potensi dan kendala yang teridentifikasi, kami mengelompokkan poin internal dan eksternal yang diolah ke dalam analisis SWOT, di mana kami mengambil 3 poin tertinggi dari masing-masing kelompok. Strength atau kekuatan pada kasus ini meliputi sistem pasar yang menguntungkan perekonomian masyarakat, peraturan tentang sampah berdampak baik terhadap perilaku pembuangan sampah, dan sistem pembuangan sampah dan pengelolaan limbah sudah baik. Untuk weakness atau kekurangan pada kasus ini, yang pertama adalah sirkulasi udara dan drainase pasar kurang baik, kurangnya peraturan tertulis dan penerapan sanksi yang tegas, dan yang ketiga adalah pencemaran akibat posisi pasar yang membelakangi sungai. Untuk opportunity atau kesempatan pada kasus ini, yang pertama adalah program KPC, menguntungkan masyarakat. Yang kedua, kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam ekonomi daerah setempat sudah baik. Dan yang ketiga adalah struktur organisasi dan koordinasi KPC yang baik di setiap titik sungai. Untuk segi ancamannya sendiri, yang pertama adalah banjir merugikan masyarakat, yang kedua timbulnya penyakit akibat pencemaran lingkungan, dan yang ketiga adalah hubungan antara pihak pasar, warga, komunitas, dan pemerintah masih kurang. Berdasarkan perhitungan kuantitatif analisis SWOT dari penilaian pengamat mahasiswa arsitektur lanskap, terdapat 13 rekomendasi yang muncul sebagai solusi masalah dan peningkatan potensi tapak yang kemudian dirangkum menjadi alternatif strategi pada slide selanjutnya. Berikut merupakan alternatif strateginya. Alternatif strategi dipilih dari 3 poin yang menjadi urgensi tertinggi. Yang pertama adalah rekondisi pasar dan penegakan peraturan kepemilikan lahan di sepadan sungai. Strategi kedua merupakan perumusan aturan tertulis mengenai regulasi pengelolaan sampah. Hal ini ditujukan untuk memperluas pengetahuan mengenai peraturan umum guna meminimalisir pelanggaran. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat dengan program-program yang diinisiasi LSM atau pemerintah terkait kebersihan lingkungan dan guna meningkatkan kepemilikan serta peran masyarakat dalam menjaga lingkungan Jambu 2 Ciliwung ini. Selanjutnya, berdasarkan 3 poin tersebut,
Strategi utama yang akan dibahas lebih lanjut adalah poin pertama, mengenai rekondisi pasar dan penegakan peraturan di sepadan sungai. Strategi ini merujuk perbaikan bangunan pasar yang telah tersedia sehingga dapat dilakukan pemindahan kios pasar yang masih menghalangi sungai ke bagian dalam, serta menghindari kepemilikan lahan di sepadan sungai yang diklaim secara pribadi guna mengembalikan fungsi utama sungai. Teknis yang dapat dilakukan untuk merealisasikan strategi tersebut antara lain yang pertama, memutuskan aktivitas perdagangan ke dalam bangunan pasar, yang kedua, revegetasi area sepadan sungai dan area pasar, yang ketiga adalah menetapkan regulasi kepemilikan lahan di sepadan sungai dan pengelolaan sampah, serta yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Selanjutnya, manajemen plan atau rencana pengelolaan lanskap disusun mulai dari bagian organisasi. Organisasi ini memerlukan sebuah tatanan terorganisir dan diisi oleh orang-orang dengan wewenang dan tanggung jawab tersendiri, seperti pihak pasar, pihak pemerintah, pihak eksternal, dalam hal ini adalah KPC, pihak masyarakat, dan pihak akademisi. Berikut merupakan diagram hubungan antara stakeholder dalam organisasi pengelolaan area Jambu 2 Ciliwung. Kemudian beberapa peran organisasi tersebut meliputi membuat jadwal pelaksanaan program, melakukan diskusi bersama pedagang pasar dan masyarakat, memberikan rumusan perencanaan, melakukan sosialisasi terkait regulasi, dan menginisiasi program. Selanjutnya, berikut merupakan hasil manajemen plan berupa jadwal dan waktu pelaksanaan. Dari 4 langkah strategi di samping, untuk strategi 1 akan dilakukan dengan pengaturan gedung pasar, pembagian zona, pendataan pedagang dan komunitas, relokasi kegiatan dagang, serta pembersihan kios yang dilakukan dengan total 12 hari. Untuk strategi kedua dilakukan dengan riset penggunaan vegetasi, menyiapkan rencana penanaman, pengolahan lahan dan penanaman yang dilakukan selama total 12 hari dengan pemeliharaan rutin harian, dan strategi 3 dilakukan dengan perencanaan hingga penetapan regulasi dan sosialisasi aturan tertulis dengan total 1 bulan 3 hari. Strategi 4 dilakukan dengan penetapan standar program selama 3 hari, monitoring rutin mingguan, dan evaluasi tiap trimester. Berikut merupakan alat dan bahan untuk pekerjaan pembangunan, pemindahan kios, pemeliharaan hardscape, revegetasi, dan pemeliharaan softcape seperti yang terlampir pada PPT. Selanjutnya, hasil manajemen plan berupa RAB, yaitu rencana anggaran biaya dengan dana yang dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan atau perbaikan gedung pasar. Dengan rencana total Rp76.353.500, pemeliharaan hardscape dengan total Rp3.250.000, pemeliharaan softscape dengan total Rp2.787.400, pemindahan kios Rp41.042, dan pemeliharaan tanaman sebesar Rp12.162. Sehingga estimasi total anggaran yang diperlukan adalah sejumlah Rp135.594.900. Selanjutnya, berikut merupakan visualisasi rencana tata kelola yang kami usulkan pada area Jambu 2. Pada bagian gedung pasar, kami membaginya menjadi gedung pasar basah, gedung pasar kering, kemudian pengelolaan pasar, dan pengelolaan TPS 3R seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Kemudian, untuk rencana vegetasi dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan jenis vegetasi yang disesuaikan dengan fungsinya, berupa vegetasi penghalang, vegetasi estetika, vegetasi ekoriparian, serta vegetasi penduduk, seperti yang ditunjukkan pada PPT. Selanjutnya, berikut merupakan ilustrasi atas penerapan rekondisi dan penegakan peraturan lahan sepadan. Bisa dilihat bahwa terdapat zonasi yang jelas antara kios pasar dan sepadan sungai akan difokuskan kembali pada fungsi ekologinya yang asri dan berkelanjutan, serta akan diletakkan area jalan untuk masyarakat sekitar bisa menikmati bagian area sungai. Sekian presentasi dari kami. Besar harapan kami bahwa presentasi ini bisa bermanfaat bagi keberlanjutan area Jambu 2. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC.
Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Yola dan juga Amanda yang telah memaparkan hasil kerja mahasiswa Arsitektur Lanskap IPB terkait manajemen plan di Situ Cikaray dan juga di wilayah kerja naturalisasi Ciliwung Sektor 4 di Jambu 2. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan juga memberikan solusi baru untuk insight baru juga untuk pengelolaan pada Situ Cikirai dan juga wilayah kerja naturalisasi Ciliwung ini, supaya bisa berjalan lebih baik lagi. Baik, selanjutnya bagi hadirin sekalian yang ingin bertanya lebih lanjut terkait pemaparan materi sebelumnya, akan ada sesi diskusi selama 30 menit ke depan yang akan dipandu oleh moderator pada acara hari ini, yaitu Dr. Kaswanto, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan lanskap. Pada Pak Kaswanto, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Mbak MC yang luar biasa, Mas Rizky Widianto dan Mbak Ardisia Fiksandari. Senang sekali hari ini bertemu secara daring ya, teman-teman yang berbahagia. Walaupun sebenarnya kita ingin bertemu secara luring, ya, bertemu bertatap muka agar bisa mendiskusikan dengan lebih hangat, agar kita tetap bisa penuh semangat. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu, ya. Oh, buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore menjelang lebih sore lagi. Sudah jam 2 ini ya, hampir mendekati. Ini yang terhormat Koordinator Mata Kuliah, Profesor Dr. Hadi Susilo Arifin. Apa kabar Prof. Hadi? Semoga sehat senantiasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Izinkan juga saya menyapa. Di sini ada Ibu Ketua Panitia, Mbak Intan Alivia yang luar biasa, telah bisa mengorganisir 78 mahasiswa yang tentu punya karakter yang berbeda-beda. Dan juga izinkan saya menyapa, di sini ada Bapak Ketua RW 01, betul ya Pak ya? Pak Ali Marhali. Betul Pak Ali? Situasi aman di sana Pak? Sekiranya berkenan di unmute dulu Pak, di on dulu mikrofonnya Pak. Iya, situasinya sepertinya mendukung, videonya aman, dan Pak Ali Marhali menikmati betul ya presentasi dari dua teman kita, Mbak Amanda dan Mbak Yola tadi. Kemudian izinkan juga saya menyapa, tadi saya melihat ada suara, ya, melihat ada suara karena tidak hanya mendengar tapi juga melihat. Terpampang dengan jelas nama Pak Parno, Pak Suparno. Boleh Pak kita dengarkan suaranya? Masih bersama kami Pak? Wah, masih terus menyiang, Mas Aman, Kaswanto. aman ya Sambil Pak ya. menikmati semilir-semilir angin. Oh, di pinggir sungai kah Pak Parno? Betul. Betul, luar biasa. Pinggir sungai Ciliwung? Tentu saja. Betul juga. Ditemani secangkir kopi? Betul juga. Nanti kita hampiri setelah selesai sesi expose ini ya. Berkenan on cam Pak Parno? Pak Parno itu memang lebih suka kita offline ya, nongkrong gitu ya. Oh, ini di sampai ya, ini di kantor C, di kantornya Kang EN. Tapi Kang EN lagi di Padang ya, Pak Parno ya? Pak Parno, aduh Pak Parno mah transparan begini. On mic dulu Pak Parno. Oke. Ya, Kang En sepertinya sedang kembali ke Bogor nih. Oh, dalam perjalanan kembali. Ya. Siap, siap. Wah, harusnya kita offline di KPC ya, di kantornya itu ya. Aduh, di situ ada kolam renangnya, bisa langsung kita menikmati. Baik, kita beranjak ke sesi diskusi, sesi yang ditunggu-tunggu. Tentunya kita ingin mendengarkan ya, bagaimana tanggapan dari Pak Ali dan Pak Parno terhadap paparan dari dua lokasi tadi, ya, ada di Situ Cikirai dan satu lagi di Pasar Jambu 2. Walaupun memang beberapa hari kemarin ada si jago merah ya di Pasar Jambu Merah di Jambu 2, mudah-mudahan situasi terkendali. Pada prinsipnya
ini expose mata kuliah pengelolaan lanskap itu ada 4 produk, Pak Parno dan Pak Ali. Yang pertama produknya itu berupa video, ya video itu nanti akan ada rekomendasi juga. Kemudian yang kedua adalah paparan tadi, presentasi tadi. Nanti jika waktunya sempat, kita akan paparkan kembali di depan para teman-teman, sahabat KPC, dan juga warga di Cikirai maupun di Jambu 2. Kemudian yang ketiga ada poster atau banner yang nantinya bisa kita pasang, kita pajang di tempat-tempat tertentu dan menjadi bisa dilihat sepanjang waktu. Ya, kalau video dan presentasi kan tidak bisa dilihat sepanjang waktu. Kemudian yang keempat adalah makalah. Makalah tadi sudah di-share di chat room, nanti juga kami kirimkan di WhatsApp group. Kemudian memang sejak tadi sudah disebutkan oleh Prof. Hadi juga, sejak 98 itu sudah ada kegiatan ini dan kita berharap tadinya luring, tapi situasi belum memungkinkan sehingga kita daring. Begitu Pak Parno dan Pak Ali. Pak Parno kemana nih? Lagi buat kopi kah? Pak Ali? Pak Ali, apakah situasi aman? Pak Ali Marhali? Aman, terkendali. Aman ya Pak ya? Masih aman, masih aman. Masih aman ya. Kemudian memang ini kaitannya dengan PBL, kita ingin mahasiswa itu langsung turun ke lapang, terjun ke lapang, dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, bahwa teman-teman ini bisa nantinya menuntaskan katakanlah sebagai skripsi, katakanlah nanti terlibat di KPC, atau nanti membantu Pak Ali untuk TPS 3R ini. Jadi jangan ragu-ragu Pak Ali dan Pak Parno. Jadi ini Pak Parno khusus nih nanti bisa ngundang Mas Haikal, Mas Faik gitu ya untuk kegiatan mingguan di KPC. Ini kita berikan 78 pemuda yang luar biasa untuk bisa membantu KPC dan merevitalisasi atau membangkitkan kegiatan sampah yang ramah lingkungan bagi warga sekitar. Baik, sepertinya sudah aman ya. Kalau begitu kita persilakan Pak Ali, sekiranya berkenan on cam Pak Ali, untuk berkenan menyampaikan beberapa hal kepada kami, kepada para mahasiswa, terkait tadi beberapa rekomendasi yang diberikan, atau mungkin ada harapan dari Pak Ali terkait kegiatan ini, RW 01, baiknya akan seperti apa, pentahelix collaboration ini ya, yang tadi disampaikan, ada akademisi, ada businessman, ada government, ada community, dan mass media. Silakan Pak Ali. Ini saya berbicara terus karena menunggu Pak Ali on cam ini. Pak Ali. Ya Pak. Aman Pak Ali? Ya. Sekiranya aman Pak. Cam. Ya, aman aja. Mangga Pak Ali, ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak Ali. Intinya mah barangkali gini, dengan keberadaan situ Cikirai, apabila sudah dikelola dengan baik, insya Allah bisa meningkatkan kehidupan warga sekitar. Baik secara ekonomi maupun kehidupan dalam ya menjaga kebersihan. Betul. Intinya seperti itu Pak, harapan kami mudah-mudahan situ Cikirai menjadi situ yang bersih dan bisa berpotensi meningkatkan perekonomian warga. Ya mohon maaf karena warga kami 80% kerja serabutan. Sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi dan bisa membantu barangkali ibu-ibunya yang bisa kuliner, kita siapkan lahannya untuk kuliner, kemudian sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. Barangkali itu, Pak. Betul. Meningkatkan perekonomian keluarga. Betul. Ini seperti yang pernah didiskusikan ini, perhatian dari pemerintah dengan melibatkan warga sekitar, dengan stakeholders yang ada, Pak RW, Pak Lurah, dan sebagainya, untuk bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Pak Ali berkenan on cam kah Pak? Tadi sudah on cam ya? Tadi saya lihat menyalakan kameranya. Tadi sudah itu Pak. Iya. Ya? Iya. Tadi sudah Pak, kebetulan. Sekarang sudah ini ada kegiatan ya Pak ya? Iya Pak. Ya, iya, sudah asal begini ya Pak. Iya Pak, punten ya Pak. Iya. Nanti kita akan kembali ke Pak Ali lagi. Selanjutnya kita bergerak dulu ke Pak Parno. Mohon Pak Parno di spotlight gitu ya. Pak Parno. Nah, ini Pak Parno ini Mas Kaswanto. Influencer yang luar biasa nih Pak Parno ini ya. Mangga Pak Parno.
expose yang disampaikan teman-teman di arsitektur lanskap. Memang secara spesifik kalau di Pasar Jambu 2 kita tahu bersama bahwa di sana ada aktivitas ekonomi dari Pasar Induk Jambu 2. Kemudian dari satu sisi ada sungai, kemudian di sampingnya juga ada Plaza Jambu 2. Memang kalau harapannya memang ketika nanti rencana ini kemudian bisa dia realisasikan atau bisa diwujudkan, tentu saja ini bisa menjadi salah satu ruang belajar kita bareng-bareng. Betul. Bagaimana aspek-aspek bisnis, kemudian lingkungan, visual, kemudian menyambung. Ada harmoni para pihak yang ada di sana, termasuk juga yang di Setu Cikirai. Mas Kasanto. Iya, terima kasih Pak Parno, luar biasa ini. Tapi nggak afdol kayaknya kalau Pak Parno sendiri ya, Pak. Ini mumpung on cam, silakan disampaikan dulu Pak Parno terkait dengan KPC ini, mewakili KPC nih ceritanya ya. Ya, terima kasih. Saya coba loncat ke depan lagi karena saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Suparno Jumar. Ada teman-teman yang memanggil saya Pak D. Kemudian saya menjadi salah satu relawan yang ada di komunitas peduli Ciliwung, dan kemudian saya juga berada di tim Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor. Jadi kegiatan saya memang bisa dipastikan setiap hari adalah di sungai atau masalah sungai dan isu-isu lingkungan, khususnya termasuk pengelolaan sampah yang ada. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Parno, luar biasa. Selain KPC, Komunitas Peduli Ciliwung, juga Satgas ya, Naturalisasi Sungai Ciliwung, perannya sungguh luar biasa. Jadi, Pak Parno kemana nih? Pak Parno? Baik, kita ingin mendengarkan juga terkait dengan, tadi sudah dipaparkan ya Pak Parno tentang TPS 3R yang di situ Cikirai dan juga Jambu 2. Dan sebenarnya juga pada kondisi terakhir itu beberapa titik sudah peletakan batu pertama oleh Pak Wali Kota juga ya. Saya melihat beberapa video dari beliau bahwa sebenarnya sudah dieksekusi juga. Nah, kami ingin mendengarkan ini dari Pak Parno selaku KPC dan Satgas Naturalisasi Sungai Ciliwung. Kira-kira rekomendasi yang diberikan mahasiswa tadi, kalau kita ingin implementasikan lebih real lagi, lebih ingin direalisasikan, diwujudkan lagi, tindakan ke depan apa yang perlu kita lakukan, Pak Parno? Ya, mohon masukan dan arahannya juga. Silakan. Kita akan banyak berinteraksi dengan Pak RW Marhali, juga mungkin juga dengan pemangku wilayah di sekitar Mekarwangi dan Bukit Cimanggu City. Karena memang kita ingin mengubah keadaan di mana selama ini konotasi buruk tentang pengelolaan sampah atau TPS 3R itu sudah sangat melekat di benak saudara-saudara kita gitu. Jadi stigma negatif ya. Stigma negatifnya. Nah, kita memang perlu komunikasi yang smooth, komunikasi yang yang terus-terusan dilakukan baik oleh teman-teman nanti yang bisa bergabung di sana, kemudian juga oleh teman-teman Satgas, termasuk juga dengan komunikasi secara struktural di tingkat pemerintah kota, dari wali kota sampai ke RT dan RW. Bagaimana memang membangun komunikasi supaya masyarakat ngerti bahwa maksud dan tujuan di buat TPS 3R atau Waste Management Center nanti di sekitar Mekarwangi dan Setu Cikirai ini memang bisa kemudian dipahami. Kemudian masyarakat setelah diberikan pemahaman yang cukup, tidak hanya di Mekarwangi, termasuk yang di Pasar Jambu 2 tentunya adalah bagaimana secara individu atau kelompok masing-masing mulai bersemangat ketika kita ingin hadirkan sebuah sistem pengelolaan sampah yang benar-benar kemudian menjadi harapan besar gitu loh. Jangan sampai lagi konotasi buruk yang selama ini terjadi itu kemudian selalu berulang. Baik Pak Parno. Ini pengelolaannya kontribusi yang positif ya. Lagi juga langsung dibuang ke sungai dan sebagainya.
Pak Parno, ini kita ingin melibatkan mahasiswa juga untuk berdiskusi. Silakan Pak Parno, jika dari paparan tadi ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasikan terkait dengan hasil rekomendasi mahasiswa, kita ingin melibatkan mahasiswa untuk bisa berkontribusi. Ini mumpung bertemu dengan Pak Parno ini. Iya, mangga Pak Parno, jika ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu terkait dengan ide-ide rekomendasi yang telah dipaparkan tadi. Mungkin ada yang belum terlintas, ada yang belum disebutkan, ada yang mungkin yang meleset, atau yang mungkin sama sekali belum dipikirkan oleh mahasiswa. Karena mahasiswa kan saat ini juga hanya katakanlah sebentar ya berada di lokasi, 2-3 kali meninjau lokasi, sementara Pak Parno sudah bertahun-tahun di Sungai Ciliwung menyusuri dari hulu sampai ke hilir. Mungkin bisa diberikan 1-2 pertanyaan, ada beberapa halkah yang meleset, yang belum dipikirkan, yang belum dipertimbangkan, yang belum diperhitungkan oleh mahasiswa? Silakan Pak Parno. Baik, Mas Kaswanto. Mungkin secara khusus memang mempresentasikan Setu Cikirai. Mungkin saya agak skip tadi ketika aliran air yang dari atas menuju ke Setu Cikirai itu nanti treatmentnya seperti apa ya, supaya sedimentasi selama ini yang terjadi di Setu Cikirai termasuk juga sampah yang terbawa arus itu tidak masuk lagi ke Setu Cikirai. Tentu saja hal ini dilakukan setelah atau mungkin paralel gitu ya, ketika Setu Cikirai direvitalisasi, ketika akan dilakukan pengerukan begitu ya, termasuk sedimentasi sampah yang dikeruk itu mau diapain, karena pasti itu volumenya juga sangat besar. Kemudian kalau misalnya juga diparkir dalam tanda petik itu juga perlu ruang. Bagaimana secara pengelolaan dari sedimentasi yang nanti diangkat itu kemudian juga bermanfaat. Mungkin itu saja dulu. Baik, Pak Parno, luar biasa. Ya, terkait dengan sedimentasi ya dan sampah yang dibawa dari hulu kemudian masuk ke Setu Cikirai. Silakan teman-teman yang berkenan untuk memberikan tanggapan di spotlight. Apakah analisis dan kajian terkait sedimentasi sampah, apakah ada rekomendasi untuk pengerukan, tindakan selanjutnya terhadap sampah-sampah? Mohon bantuan dari panitia untuk men-spotlight rekan-rekan mahasiswa yang akan memberikan tanggapannya. Silakan. Ibu Ketua, Mbak Intan, mohon arahannya. Jadi perhatian Pak Parno terkait dengan pergerakan sedimentasi dan sampah dari hulu yang masuk ke dalam Setu Cikirai. Mohon bantuan teman-teman agar kita bisa melihat sejauh mana kajian itu sudah memperhatikan hal ini. Silakan Mbak Intan atau teman-teman yang mengetahui hal ini, silakan. Baik, Bapak, apakah suara saya terdengar? Iya, mohon operator untuk spotlight Mbak Intannya. Silakan Mbak Intan, bagaimana kajian teman-teman terkait sedimentasi dan sampah hingga saat ini? Silakan. Baik, Bapak. Jadi sebenarnya kemarin kami belum sempat melakukan kajian sampai sejauh itu, sampai ke sedimentasi dari sampahnya, termasuk bagaimana solusi untuk mengatasi penumpukan sampah di Setu Cikirainya. Tapi mungkin dari dari apa yang terlihat ini atau terlintas di pikiran saya sekarang, untuk mengatasi bagaimana sampahnya itu tidak sampai ke Setu Cikirai itu diberi seperti saringan seperti itu, Pak. Jadi sebelum menuju ke bagian situnya itu akan ada saringan sampah sehingga sampahnya itu tidak akan menuju langsung ke situnya dan bisa langsung diangkat melalui saringan tersebut. Tapi untuk kajian lebih lanjutnya dari kami belum ada. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Iya. Baik, Mbak Intan. Apakah ada teman-teman yang concern terhadap hal ini? Bisa diajak bergabung? Mungkin ada kepedulian gitu terkait sedimentasi dan sampah. Mungkin sudah pernah melakukan kajian itu, ada? Pak, izin menambahkan mengenai sedimentasi. Iya, silakan di spotlight dari Mbak Amanda, silakan.
Ya, baik Pak. Izin menambahkan untuk sedimentasinya sendiri, kami memang belum melakukan perhitungan yang begitu mendalam apakah perlu pengerukan atau tidak. Namun di sini kami sudah mengantisipasi dengan pemberian vegetasi ekoriparian, yang mana vegetasi ekoriparian itu sendiri terbagi atas vegetasi tepi riparian dan juga interior riparian. Untuk tepi riparian atau edge-nya sendiri itu diperkirakan untuk jarak tanamannya sekitar 5 meter kali 5 meter, dan ada beberapa jenis vegetasi atau tanaman yang menjadi rekomendasi sesuai pada sumber literatur. Adapun untuk vegetasi interior ripariannya sendiri, kami menggambarkan bahwa di situ jarak tanamannya 10 meter kali 10 meter dengan beberapa rekomendasi vegetasi yang bisa dijadikan interior riparian. Dan dengan adanya vegetasi ekoriparian tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya sedimentasi yang terjadi di situ Cikirai. Namun untuk memastikan apakah dengan penambahan vegetasi itu tersebut sudah bisa menghentikan sedimentasi atau tidak, memang belum sampai sejauh itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Tadi dari Mbak Intan terkait itu perangkap sampah ya. Jadi sampah yang datang itu dijebak, di-trap, kemudian diangkut. Kemudian dari Mbak Amanda ini dengan vegetasi, Pak Parno. Jadi dengan kita sebutnya fitoremediasi gitu ya. Jadi memanfaatkan vegetasi-vegetasi yang ada untuk bisa menangkap sampah ataupun katakanlah ada polutan-polutan pada sungai itu dicoba dikembalikan menjadi pulih kembali, kualitas airnya menjadi baik kembali seperti sedia kala. Jadi remediasi, mengembalikan seperti semula. Kira-kira itu yang bisa saya tangkap ya. Betul ya Mbak Amanda ya? Atau saya keliru Mbak Amanda? Betul ya, kira-kira begitu ya. Baik. Ini Mbak Amanda tetap di sini dulu. Kita akan mengundang Pak Ali Marhali. Pak Parno juga tetap di sini dulu. Atau ada Bapak Ibu yang lain ingin bergabung bersama diskusi ini? Kalau Pak Ali sudah available kah? Sudah lebih nyaman Pak? Atau masih ada kesibukan lain? Atau ya, Pak. Ya, Pak Ali? Ya. Ya, bisa Pak. Ya, bilang. Mangga Pak Ali, Mangga, Pak. di spotlight ya. Pak Alinya. Tapi kalau spotlight harus on cam ya, operator? Oke. Baik, kita mengundang juga Bapak Ibu lainnya di luar mahasiswa, silakan. Mohon saya di guide untuk bisa menyapa yang non mahasiswa. Mahasiswa sendiri terdeteksi 78. Apakah ada yang bukan mahasiswa di luar mahasiswa? Izinkan saya untuk mengundang. Ada Pak Ali, ada siapa lagi ya Mbak Intan ya? Ada Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati, Ibu Nunung maksudnya? Iya, benar. Oh, kalau begitu kita mengundang para dosen dosen pengasuh begitu ya, maksudnya Mbak Intan. Ada Prof. Hadi, ada Bu Nunung. Atau ada yang... Sepertinya tadi ada Mbak Muti ya. Mbak Muti ya? Ya. Iya, mangga. Dari KPC, Pak Parno. Mbak Muti kalau tidak salah sekretarisnya Pak Wali. Sekretarisnya Pak Wali. Mutia, oh itu yang Mutia Pratiwi Sonjaya mahasiswa sepertinya Pak. Tunggu sebentar. Oke. Silakan lanjut dulu. Ya, baik. Kita ke Pak Ali. Pak Ali, mangga Pak Ali, jika ada harapan yang lebih spesifik terhadap pengelolaan di situ Cikirai, silakan Pak Ali. Terkait situ Cikirai, alhamdulillah komunikasi kami dengan Satgas Ciliwung selama ini terjalin dengan baik. Mudah-mudahan kerjasama ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Intinya apa yang harapan dari kami termasuk TPS 3R ini sebagai apa yang tadi disampaikan Pak Parno, bahwa stigma di masyarakat itu terkait sampah adalah ya maaf, jorok, bau, kan gitu Pak. Nah, kami ingin itu dengan stigma, dengan adanya TPS 3R
Sehingga stigma yang selama ini melekat di kita bisa hilang dan kita bisa tunjukkan bahwa dengan sampah bisa menimbulkan atau menumbuhkan perekonomian di masyarakat. Itu yang harapan kami. Sehingga sampah yang selama ini stigmanya jorok, bau, dan sebagainya, ternyata sampah apabila dikelola dengan baik, di manajemen dengan baik, insya Allah bisa menjadi bahasanya green economy dari sampah. Apa yang disampaikan Bapak Wali Kota saat itu bahwa green economy yaitu dari sampah bisa menjadikan bermanfaat untuk dan bisa meningkatkan perekonomian khususnya warga sekitar RW 1 yang dalam hal ini penerima manfaat dari adanya TPS 3R. Dan insya Allah pemanfaatan warga sekitar bukan hanya RW 1, mungkin RW-RW yang di sekitar lingkungan itu. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama ini artinya tidak saat ini tapi selanjutnya saya lebih berkomunikasi dengan baik dan silaturahmi ini terjalin sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa tercapai barangkali itu. Amin. Baik, betul sekali Pak Ali. Iya, sambil ini mohon sekiranya operator spotlight ke Pak Parno, ke Prof. Hadi. Kalau Bu Nunung on cam juga silakan di spotlight. Sebenarnya tadi Pak Ali sudah on cam ya, tapi belum sempat di spotlight. Jadi melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ali, betul ya. Tadi yang pertama adalah green economy, tadi merupakan program kebijakan aksi yang ditawarkan, yang dicetuskan, yang declare oleh Pak Wali bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ramah lingkungan itu bisa memberikan kesejahteraan, green economy. Dan tadi Pak Ali juga menyampaikan bahwa kita ada beberapa ini ya, kalau saya boleh mengambil beberapa quote itu, bahwa sampah bisa menjadi berkah. Nah, sampah jadi berkah gitu ya. Jadi bagaimana sampah itu tidak hanya jorok, bau dan sebagainya, tapi juga menjadi berkah gitu ya. Dan juga sampah itu jangan dibuang gitu ya, karena sampah bisa jadi uang gitu ya. Jadi dibuang jangan, tapi jadikan sebagai uang gitu ya. Quote-quote seperti itu sepertinya sering kita dengarkan. Terima kasih Pak Ali, nanti sekiranya berkenan on cam kita bisa melanjutkan diskusi ini. Tapi sebelum itu sambil kita berdiskusi dengan Pak Parno dan Prof. Hadi, mohon teman-teman meng-guide saya jika ada yang non-mahasiswa untuk bisa di spotlight dari awal dan kita bisa berdiskusi. Dan teman-teman tadi yang siap menanggapi ya, jangan dilepaskan begitu saja. Mbak Amanda jangan dilepaskan, tetap harus ikut dalam diskusi. Ya, dan kemudian Mbak Yola juga ya sebagai penyaji bisa memberikan insight dan bagaimana kajian-kajian itu sehingga diskusi ini bisa memberikan rekomendasi yang lebih baik lagi. Ya, di sini sudah di spotlight Pak Parno dan Prof. Hadi. Ini Prof. Hadi luar biasa ini tentunya kegiatan seperti ini tiap tahun ya Prof ya. Ya. Tiap tahun dan kontribusinya luar biasa. Ini Pak Parno juga nih. Biasanya kita di balai kota, di kelurahan, itu Pak Parno ya. Biasanya kami melibatkan dari ABGCM itu ke bisnismen gitu ya. Nah ini suatu kesempatan yang luar biasa melibatkan dari sisi community dan sebenarnya tadi Pak Parno tidak menceritakan kontribusinya, sepak terjangnya, kiprahnya di mass media gitu ya. Selain tadi KPC dan Satgas Naturalisasi Sungai Ciliwung. Nah, ini sudah ada Prof. Hadi. Prof, tadi sudah disinggung oleh Pak Ali ya bahwa sebaiknya kita jangan hanya berhenti di sini. Nah, ini bagus sekali. Jadi ada harapan, ekspektasi dari Pak Ali Marhali bahwa untuk selanjutnya kita bisa bergerak lagi lebih sinergi, lebih solid ya, bahwa ini harusnya bisa digulirkan tidak hanya 2 TPS 3R di Cikirai dan Jambu 2, tapi juga ke puluhan bahkan ratusan titik lainnya di Kota Bogor. Nah, kira-kira bagaimana melihat hal ini, Prof. Hadi? Silakan, Prof.
Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kaswanto, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan salam hormat dan terima kasih nih kepada Pak Suparno yang sudah di spotlight sama-sama di layar, dan tadi Pak Ali Marhali mungkin karena jaringan atau sesuatu hal ya. Hatur nuhun Pak Ali Marhali dan Pak Parno yang sudah menyampaikan beberapa masukan-masukan ya, terutama ini kepada mahasiswa generasi Z ya, Gen Z ini, entah mereka berada dimanapun. Ini kan kasusnya saja kebetulan karena mereka sekolah di IPB lalu ngambil kasus di situ Cikirai dan di Pasar Jambu 2. Tapi sesungguhnya hal ini dapat diambil manfaat untuk diterapkan. Nah, merespon tadi harapan dari Pak Ali ya, juga dari Pak Parno, bahwa bagaimana penataan atau pengelolaan landscape situ, kemudian penataan landscape sungai yang memang kita arahkan bagaimana landscape ini menghadap ke air. Lalu dikaitkan dengan penanganan sampah ya, penanganan sampah yang sebenarnya dalam kajian mahasiswa tidak terlalu mendetil itu penanganan sampahnya sejauh mana gitu. Padahal sudah kita tekankan ya harapan dari Pak EN, TPS 3R, dan ini sebenarnya TPS 3R di Cikirai dan di ini termasuk di Bogor yang relatif lambat Pak Kas, karena kelurahan lain sudah jauh lebih dulu, RW-RW lain sudah jauh lebih advance ya. Kita tahu di Katulampa, kita tahu di Rangga Mekar. Rangga Mekar itu dari tahun 2010-an ya, 2014-15 saja itu sudah ada rumah pintar, ada bank sampahnya, begitu juga di Mulia Harja, di tempat-tempat lain, di Bubulak, macam-macam, bahkan di RW-RW-nya ya, bukan hanya di level kelurahan. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada kata lambat. Nah, tapi manfaat tadi yang harus kita pahami betul, harapan dari Pak Ali, dari Pak Parno, ya tidak sebatas sampai di sini, tapi harus berlanjut gitu ya. Kemudian manfaat ekonomi. Nah, sebenarnya orang kan indikator yang paling gampang ekonomi. Padahal lingkungan tidak selalu dengan ekonomi sebenarnya ya, karena ada yang tidak terhitung. Kalau ekonomi memang yang paling bisa dihitung, Mas. Ya, kalkulasinya gampang. Untung atau rugi. Tapi kita berbicara lingkungan, itu ada yang tidak material, yaitu immaterial. Ya, apa misalnya tingkat kebersihan, lalu membuat estetika indah, orang happy, itu kan sulit dinilai. Ya, udara bersih, tidak ada pencemaran, hidupnya sehat. Ya, sulit. Nilainya berapa? Tapi indikatornya sebenarnya orangnya penyakitan atau tidak. Gitu. Nah, ketika orangnya sehat, itulah indikator gitu ya. Jadi yang hal-hal begini, mari kita respon bahwa di masyarakat pasti yang paling gampang bermanfaat enggak? Itu ada nilai ekonomi tidak? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari ekonomi atau tidak. Karena itu muncullah ketika ada TPS 3R, nanti ada bank sampah. Nah, bank sampah ini terus terang karena kami baru meluluskan mahasiswa doktor Pak Suparno, Pak Ali Marhali, yaitu Dr. Reza dari IPB ya, Reza Sahreza ya. Nah, ini ternyata ketika bank sampah itu bisa digulirkan kalau memang masyarakatnya masih memerlukan tambahan pendapatan. Ketika menengah, mereka sudah tidak memerlukan, oh ya udah dikumpulkan saja untuk jalan-jalan, untuk makan-makan bersama, tapi masih ada nilai ekonomi. Pada kalangan tertentu di Tangerang, kebetulan kami di Tangerang Selatan ya, jadi ada 3 level ekonomi, mereka nggak perlu. Mereka cuek bebek, tapi mereka tetap patuh mengumpulkan, memilah, menyetorkan, tapi uangnya untuk sedekah, diberikan ke masjid, diberikan. Nah, tetap nilai ekonomi ada, tapi dalam kacamata yang berbeda. Sehingga apakah bank sampah tetap perlu gitu? Ternyata di Pertamina, komplek Pertamina di Balikpapan itu istilahnya bukan bank sampah, ada istilah lain. Karena ketika bank sampah
seolah-olah yang menengah ke atas gengsi gitu. Saya kan nggak mau dibayar dengan ini. Oke, dengan istilah lain. Jadi penerapannya bisa macam-macam, tapi yang penting nilainya. Nilainya harus ada baik material atau immaterial. Yang kedua, barangkali bagus sekali soal air. Air itu kan sumber kehidupan. Sehingga situ Cikirai memang dilihat dari udara saat ini beberapa video itu kan before-nya itu kan masih terpoluted oleh sampah dan sebagainya, aroma yang tidak nyaman. Nah, nanti after-nya bagaimana? Hanya sayangnya punten sekali lagi tidak selengkap kajian yang tadi manajemen plan, padahal waktu rehearsal saya minta manajemen plan-nya. Kalau yang di Ciliwung Jambu 2 kan ada rencana manajemennya, lalu biayanya sampai 135 juta, itu pun kacamata mahasiswa. Kalau yang benar itu bisa 5 kali lipat itu biaya itu. Mungkin mendekati 1 M, tapi mahasiswa kan 135 juta aja udah gede banget gitu. Saya kira perlu direkalkulasi lagi ya. Kalau yang benar-benar harga-harganya lihat harga standar proyek Jawa Barat. Jangan harga yang diketahui di warung atau di pasar atau di toko. Kalau harga proyek bisa 2,5 kali lipatnya dari standar itu. Ya begitu juga tenaga kerja. Satu lagi, kalau ya yang di situ Cikirai tidak membahas sejauh itu, nggak ada manajemen plan-nya ya. Jadi mungkin perlu dilakukan itu. Dan terakhir sekali lagi bahwa budaya ini penting, tadi tidak hanya ekonomi, karena Pak Suparno juga jangan sampai ya udah titik diberi arahan begini. Nah, bagaimana budaya itu culture, kebiasaan sampai melekat. Ya, jadi ketika ada inisiasi di situ Cikirai, ada inisiasi di pasar Jambu 2, itu melekat selekat-lekatnya baik dengan masyarakat setempat, dengan pelaku bisnis di pasar, karena di pasar itu predominantly bukan orang setempat, bukan orang di sekitar Jambu 2, tapi pendatang dari mana-mana yang memang sengaja datang ke situ mencari uang. Dia tidak peduli mau bau, mau kotor, yang penting gue dapat uang banyak. Nah, ini yang paling susah sebenarnya. Sementara masyarakat tidak terlibat di dalam kehidupan pasar itu. Masyarakatnya sebagai konsumen, masyarakatnya yang menonton, masyarakatnya yang kena dampak bau, yang kena dampak kotor. Nah, ini sinergi ini penting, Pak Kas ya. Jadi bukan hanya pentahelik, tapi sesama yang menghuninya. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan mahasiswanya bisa menangkap dengan baik ya untuk ke depan. Terima kasih Pak Kaswan. Terima kasih Prof, luar biasa. Ada 3 poin ya yang tadi disampaikan oleh Prof Hadi. Yang pertama tadi ternyata ekonomi tidak hanya lihat dari uangnya, tapi juga sisi imaterialnya. Justru sesuatu yang lebih dari itu. Bahwa sesuatu yang membuat kesehatan, kebahagiaan, itu kan tidak ternilai ya. Intangible value, bahkan dilihat ke depannya bahwa kalau sudah sehat otomatis kan menghemat uang untuk rumah sakit dan sebagainya. Kemudian yang kedua, air sebagai sumber kehidupan itu bagus sekali, makanya Pak Parno dan Pak Ali, Pak Parno dengan KPC-nya perhatian kepada air luar biasa. Dan yang ketiga, budaya. Nah, ini memang yang kita coba mainkan dengan cantik ya. Pak Parno tadi sudah dengan stigmanya itu tentunya perspektif, mindset ya, budaya kita yang melihat air itu water bag ya, kalau istilah kita dari dulu itu, bahwa sungai itu tempat sampah yang luar biasa gitu ya Pak Parno ya. Ini kalau saya follow ke Pak Parno itu di IG-nya itu wah menarik sekali itu ya. Sekalian saya promo nih Pak Parno, Instagramnya luar biasa. Tetapi bukan hanya itu Pak Parno, jadi saya juga ada satu quote yang bagus dari temannya Pak Suparno, disebutkan di situ ya, berikan saya 1000 gunung, 1000 gunung, bukan ya, berikan saya 1000 pemuda, maka saya akan memindahkan gunung. Berikan saya 10 pemuda, maka saya akan membersihkan Ciliwung, katanya. Nah, ini tidak hanya 10, Pak Parno ya, kita memberikan 78. Tapi tentunya kita ingin dengarkan dulu komitmen dari mereka ini diwakili oleh Mbak Amanda dan Mbak Yola ini. Apakah betul mereka akan membersihkan Sungai Ciliwung atau hanya ingin memindahkan gunung saja? Silakan kita berikan kesempatan kepada Mbak Amanda dan Mbak Yola.
Di sini ada Pak Parno yang ingin mendengar betul bahwa ini tidak hanya kajian akademisi saja, tapi juga harus diimplementasikan di situ Cikirai dan Pasar Jambu 2. Silakan, dari siapa dulu nih? Mbak Yola atau Mbak Amanda ini? Ini kita tembak saja Pak Parno ya, komitmen mereka berdua ini. Silakan, Mbak Yola dulu kalau begitu. Sepertinya wajahnya memberikan pencerahan, ya. Silakan Mbak Yola. Ya, baik. Sebelumnya Pak, suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Sangat jelas Mbak Yola. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Suparno, Pak Hadi dan Pak As. Oh, sekarang agak terputus-putus. Sekarang agak terputus-putus ini. Oh iya. Coba diulang lagi, Mbak. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Suparno, Pak Hadi, dan Pak As yang telah memberikan banyak sekali insight dan pembelajaran bagi kami atas praktikum dan hasil penelitian yang kami lakukan. Dari kami sendiri, mungkin tadi melanjutkan apakah sih ya mengenai apakah kita akan terjun langsung untuk membersihkan Ciliwung. Dari penelitian yang telah kami lakukan, kami tentunya tadi sudah dipaparkan bahwa terdapat rekomendasi yang menghasilkan rencana tata kelola berupa mungkin visualisasinya adalah penataan pada, kalau bagi saya sendiri di P2 itu adalah di area Jambu 2. Harapannya dari area tersebut bukan harapannya, adalah Mbak, komitmennya, Mbak. Komitmennya. Oh, iya. Komitmennya, Mbak. Jadi apakah hanya selesai di sini atau nanti bergerak ke depannya bersama dengan Pak Suparno untuk bisa bahkan ya untuk bisa kita membenahi Jambu 2. Gimana, Mbak, ke depannya? Oke, mungkin untuk komitmen yang kami dapatkan sebagai peran kami sebagai mahasiswa adalah untuk tetap itu dicatat oleh Pak Parno pihak KPC. Untuk berkomunikasi tetap kepada pihak KPC untuk melihat program-program KPC yang telah berlangsung dan apakah ada bantuan yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa. Tentunya sebagai mahasiswa arsitektur lanskap kita memiliki dasar-dasar mungkin tentang terkait penataan bangunannya ataupun penataan vegetasi-vegetasi yang dapat dilakukan dan direncanakan pada area agar mempercantik area-area tadi dan Cikirai dan Ciliwung tersebut. Ya, sudah kita tangkap komitmennya, betul ya, Mbak Yola ya tadi ya, katanya akan mempercantik. Jadi kontribusi kalau sudah lulus gitu ya, jadi kontribusi mahasiswa IPB arsitektur lanskap untuk mempercantik kota Bogor. IPB kan ada di Bogor gitu ya. Kita catat itu Mbak Yola, dicatat namanya Pak Suparno ya, Yola Rahmasabila gitu ya. Berikutnya Mbak Amanda, tapi sebelum ke situ mohon bantuan dari teman-teman, sekiranya Bu Nunung, Bu Nurhayati masih bersama kita, boleh di spotlight. Jika Pak Ali juga masih bersama kita, Pak Ali Marhali, bisa di spotlight juga, sambil kita mendengarkan 1 menit saja Mbak Amanda, sebelum kita bergerak ke topik lainnya, untuk bisa mewakili teman-teman. Kaitannya untuk komitmen, karena ini kan nantinya menjadi sarjana arsitek lanskap begitu ya. Bagaimana kontribusinya untuk mempercantik dan membantu semangat dari Pak Suparno, ya temannya Pak Soekarno yang ingin mempercantik Ciliwung, tidak hanya memindahkan gunung tadi ya. Itu quote dari Pak Soekarno itu ya. Silakan Mbak Amanda. Ya baik, terima kasih Pak Kaswanto, Prof. Hadi dan juga Soekarno. Mungkin untuk komitmen dari saya dan juga teman-teman semua yang melakukan praktikum di situ Cikirai, kedepannya lebih memfokuskan ini ya Pak, mencoba menyesuaikan untuk implementasinya, karena untuk apabila hanya berhenti sampai output di sini kan dilihat tadi masih ada banyak kurangnya. Nah, untuk komitmen kedepannya mungkin lebih
bisa banyak berkomunikasi juga dari pihak KPC ataupun masyarakat atau pemerintah sekitar, yang mana di situ kita bisa pada akhirnya mengimplementasikan program yang sesuai gitu Pak. Apalagi tadi fokusnya juga untuk pengolahan sampah, dan mungkin dari mahasiswa bisa memberikan sedikit insights atau input bagaimana pengolahan sampah yang sesuai, dan juga bisa menghilangkan stigma bahwa pengolahan sampah itu kotor. Bahwa di sini kan di lanskap arsitektur sendiri kita juga mempelajari tentang nilai-nilai visual ya Pak. Jadi di situ bisa membantu gimana sih caranya supaya stigma itu hilang melalui kacamata lanskap, yaitu dengan membuatnya area sekitar pengolahan sampah lebih indah dan juga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Mungkin seperti itu Pak. Iya. Baik, Mbak Amanda. Jadi sepertinya secara tersirat ingin dilanjutkan dalam bentuk penelitian gitu ya, skripsi gitu ya, KKN gitu ya, agar sampah itu bisa menjadi berkah dan menjadi indah tadi katanya ya. Sampah berkah indah ya. Terima kasih Mbak Amanda. Tadi saya melihat ada Bu Nunung. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dibantu untuk di spotlight? Oke, sepertinya iya, saya dapat catatan dari panitia juga. Kita masih ada satu hal yang perlu kita diskusikan lagi, Bapak-bapak dan Mbak-mbak, sambil menunggu Pak Ali Marhali. Boleh ya. menambahkan sedikit aja? Silakan, Prof. Silakan, Prof. Iya, jadi apa tentang green economy ya. Ketika kita berbicara, bagus sekali tadi yang disampaikan Pak Ali Marhali, tapi ketika kita berbicara sampah, sekarang lebih pembelaan kita kepada masyarakat dengan masyarakat bawah ya, akar rumput, justru blue economy. Kalau green economy lebih ke high tech ya, yang harganya juga sulit terjangkau sebenarnya. Jadi nanti teknologinya teknologi hijau itu seperti penggunaan LED ya, mobil listrik. Nah, itu sebenarnya green. Tapi ketika ke blue economy, maka teknologinya teknologi biru itu yang 3R tadi, bahkan menjadi 5R gitu. Reduce, reuse, recycle. Lalu 2R itu sempat saya tambahkan di tahun 2009 ya, 13 tahun yang lalu, yaitu reform, dibentuk ulang, dan replant. Replant itu diindustrikan kembali. Dan ternyata ketika kami ke Amerika, replant ini banyak sekali sampah-sampah yang dijadikan tekstil, sampah dijadikan dipres, dikompres ya, dan sebagainya. Nah, itu dari ekonomi biru. Jadi ekonomi biru jauh lebih merakyat, jauh lebih kedaur ulang gitu. Nah, ini nyambung dengan tadi pertanyaan bagaimana nih kalau dikeduk gitu ya. Lalu sampahnya untuk apa? Sedimentasinya untuk apa gitu. Mahasiswa tadi secara tidak sejauh itu. Sebenarnya ini kan kalau kita ke ekonomi biru, maka itu bisa diproduksi kembali, replant ya, dijadikan suatu barang baku industri, apakah untuk briquette, untuk apa namanya briquette itu, batu bata ya. Jadi untuk batu batanya, kemudian sampah-sampah itu juga bisa diolah menjadi apa namanya semacam arang gitu ya, dan sebagainya. Jadi pasti banyak, itu pasti puluhan bahkan mungkin ratusan ton gitu ya, hasil revitalisasi situ Cikirai itu mestinya bisa dijadikan bahan baku Mohon industri. maaf diselah Prof, ini Ya. Pak Ali sudah on cam, kita Ya. sapa sebentar Ya. Pak Oh Ali ya, Marhali. alhamdulillah, mangga. Iya. Cukup dari Silakan saya Pak. dilanjutkan lagi. Oh cukup Cekap, Prof, cekap. ya Jadi tentang intinya pemikiran ekonomi blue biru, economy ya Prof ya. Blue economy untuk Iya. ke blue technology ya. Blue technology, betul sekali. Terima kasih Prof Hadi untuk insight-nya, green economy, blue technology, luar biasa. Dan di sini kita sudah sangat beruntung, Pak Ali Marhali berkenan untuk meluangkan waktunya. Mangga Pak Ali, sekiranya kita bisa mendengarkan beberapa komentar terkait dengan rekomendasi dari mahasiswa tadi, paparan. Tadi juga kami mendiskusikan bagaimana tindak lanjut ke depannya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ali, bahwa kegiatan itu tidak hanya berhenti di sini saja, tentu kita perlu ada kegiatan lanjutan yang sifatnya tidak hanya daring seperti ini juga mungkin,
Sebaiknya ada luring, kemudian ada timeline-nya, jangka waktu ke depannya, sehingga ini bisa direalisasikan. Mangga kita masih ada waktu, mangga kita serahkan screen ini kepada Pak Ali untuk berkenan menyampaikan beberapa komentarnya. Silakan Pak Ali. Di on dulu mikrofonnya Pak Ali, mohon maaf. Masih mute. Masih mute Pak Ali, mohon maaf. Iya. Ya, silakan Pak Ali. Ya, terima kasih pada gangguan. Masih belum terdengar Pak Ali? Tadi terputus-putus. Terputus-putus. Nah, ini sekarang sudah ya. oke. Ya, silakan Pak Ali. Sudah jelas terdengar. Ya. Silakan. Terima kasih kepada teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi yang sudah meluangkan waktunya dan untuk membantu kami. Kami di lingkungan, khususnya para RT, para RW, dan warga berharap banget, berharap dengan bantuan teman-teman mahasiswa IPB bisa dalam arti mengubah yang ya selama ini, mohon maaf, kesannya sangat jorok, sangat ini, dan bahkan beberapa kali kami dipanggil oleh pengembang. Tapi terkait itu iya Pak Ali, terkait itu iya. Ya, aman Pak Ali. Ya, terdengar jelas. Silakan dilanjutkan. Aduh, mohon maaf. Gangguan kampret. Tidak apa-apa Pak Ali. Silakan Pak Ali. Halo. Iya, mohon maaf nih Pak, ada gangguan. Ya, ini lebih enaknya memang luring ya Pak Ali ya. Kita bisa bertatap muka, berdiskusi tanpa ada gangguan koneksi. Ada gangguan. Iya. Silakan Pak Ali. Iya. Ya, sudah terlihat jelas dan suaranya juga baik. Masih belum? Operator bisa membantu? Apakah ada sesuatu? Baik. Mohon bantuan operator atau host. Jaringannya barangkali ya Pak Kasih. Iya, sepertinya jaringannya. Kalau saya lihat di sini mikrofon nyala, tapi memang videonya tidak menyala. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kita sudah bergerak ke penghujung diskusi. Waktu sudah menunjukkan jam 14:36. Sudah melebihi dari jadwal yang disediakan oleh panitia. Mungkin kita berikan 1 menit untuk closing. Boleh ya Prof. Hadi ya, 1 menit dari Pak Parno. Kalau nanti koneksi bagus dari Pak Ali, dan berikutnya dari Prof. Hadi dan juga dari mahasiswa, masing-masing 1 menit saja. Ibu Nur Hayati masih ada, tapi Ibu Nur Hayati ada, tapi sepertinya ada kegiatan lain, Prof. Kegiatan lain ya. Ya, baik-baik. Iya. Kita ke nah, ini ada. Ibu Nur Hayatinya ada. Iya. Kalau begitu kita berikan kesempatan kepada Bu Nur Hayati. Mangga Bu Nur Hayati, ini terkait dengan budaya. Kebetulan ini Bu Nur Hayati adalah pakar budaya. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Hadi bahwa ada satu aspek yang paling penting terkait dengan stigma, terkait dengan budaya, terkait dengan pemikiran, dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana baiknya kita melihat situasi di Kota Bogor ini? Silakan Bu Nunung. Mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Pak Kas. Mohon maaf nih Pak Parno, Pak Ali, Pak Hadi, Pak Kas, dan para mahasiswa. Mohon maaf saya sambil ada kegiatan lain kebetulan ya yang tidak saya tinggalkan, tapi saya bagian tadi memang menyimak tapi bagian akhir mungkin ya, jadi tidak bisa ikuti penuh.
Tapi saya melihat juga kegiatan mahasiswa sejak di lapang ya, ketemu dengan Pak Parno, Pak Ali. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak ini kepada Pak Parno dan Pak Ali yang sebagai narasumber ya untuk mahasiswa melihat langsung ke lapang permasalahan apa yang ada dan tetap mengikuti kegiatan mahasiswa ini sampai dengan ekspose ini. Saya ucapkan terima kasih dan tentu mahasiswa sudah banyak ini dari Pak Parno dan Pak Ali. Kemudian hasilnya tadi sudah disampaikan, tentu masih banyak PR juga, misalnya tadi sedimentasi dan sebagainya, dan Pak Hadi, Pak Kas sudah membuat. Iya, iya. Dan Bu Nur Hayati menggunakan jaringan yang sama sehingga langsung terputus. Itu memang problematika yang sering terjadi jika konektivitas itu pada jaringan yang sama, provider yang sama, biasanya terputus serentak ya. Baik, kita bergerak ke acara berikutnya. Mungkin closing saja, 30 detik sekiranya berkenan. Ini sudah dapat catatan dari panitia. Dari Pak Parno 30 detik, dari Prof. Hadi 30 detik, dari mahasiswa disimpan saja dulu ya. Silakan Pak Parno. Di on mic dulu Pak Parno, silakan. Terima kasih Mas Kaswanto. Saya berpesan ke teman-teman bahwa lingkungan sekitar kita adalah ruang belajar kita. Lingkungan sekitar kita adalah tempat kita mengekspresikan atau mengejawantahkan atas pengetahuan yang kita dapat di bangku kuliah maupun di secara langsung di tempat kita berada. Alam sekitar kita adalah mega laboratorium. Terima kasih Pak Parno, luar biasa. Jadi tempat belajar itu ada di alam. Baik, ke Prof. Hadi, kiranya berkenan Prof, closing. Baik, terima kasih Pak Kaswanto. 30 detik saya hanya ingin mengingatkan bukan kepada mahasiswa saja, tapi kepada kita semua bahwa air adalah sumber kehidupan. Sampah, tadi quote dari Pak Kaswanto sangat bagus, berkah dan sampah adalah uang. Karena itu jadikan sampah sebagai sahabat, bukan sebagai musuh. Jadi jangan dibuang-buang, tapi bagaimana dikelola secara baik dan menjadi uang. Ya, sehingga berkah itulah yang akan diperoleh sebagai kemaslahatan masyarakat kita semua. Semoga mahasiswa mendapatkan manfaat dari Gladian ya ekspos kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Baik, ini Bu Nunung kembali bersama kita. Mangga Bu Nunung, 30 detik saja. Sekiranya berkenan memberikan quote, statement. Maaf, tadi terputus Pak Kas. Jadi pesan ini aja ya. Jadi meskipun ini praktikum barangkali atau mata kuliah sudah selesai, tapi tadi dari yang sudah disampaikan, semangat untuk tetap menjaga lingkungan, mengelola, apalagi mahasiswa tentunya harus berperan aktif begitu ya dalam mengelola alam semesta kita ini, baik sungai maupun tadi pengelolaan sampah dan sebagainya. Yang penting agar lingkungan kita berkelanjutan, nyaman sebagai tempat hidup kita semua, termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semakin banyak catatan dari panitia karena waktunya telah habis. Baik, terima kasih kepada Pak Parno yang telah bersama kami selama 2 jam ini, dan Pak Ali Makhali ya, yang tadi putus sambung tapi telah memberikan effort yang luar biasa, kontribusi yang luar biasa kepada para mahasiswa di sini, dan kepada Prof. Hadi selaku koordinator mata kuliah, dan kepada Ibu Nur Hayati. Ini triple agent Ibu Nur Hayati ini ya. Terima kasih atas closing statement-nya tadi. Oh iya, Pak Parno ini juga kalau tidak salah ini ya penyiar ya Pak Parno ya.
Nah, Pak Parno. Baik, Mbak Yola dan Mbak Amanda, ya terima kasih sudah membersamai kita dan kepada ketua, kepada MC, kita kembalikan semuanya. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk diskusi ini. Kembali ke MC, Mbak Ardisia dan Mbak Mas siapa tadi ya? Baik, kembali ke panitia. Terima kasih Prof. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak Panto. Selamat. Baik, terima kasih banyak dan juga terima kasih kepada stakeholder serta para hadirin sekalian yang telah berdiskusi. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga acara Expose ini dapat memberikan solusi serta manfaat baru untuk pengembangan dan juga pengelolaan di situ Cikirai maupun di wilayah kerja naturalisasi Ciliwung. Seperti yang dikatakan Pak Kaswanto tadi, semoga pengembangan pengelolaan sampah ini bisa menjadi berkah dan juga indah, dan semoga hasil dari Expose ini bisa kita realisasikan dengan mempertimbangkan juga blue economy seperti yang dikatakan Prof. Hadi tadi. Terima kasih banyak juga kepada para tamu undangan, kepada Pak Suparno, kepada Pak Ali, terima kasih banyak sudah berpartisipasi pada kegiatan Expose ini. Terima kasih pula kepada para dosen pengampu, Prof. Hadi, Pak Kas, Bu Nur Hayati, dan kakak asisten juga, Bang Rey dan juga kakak Vivi yang telah membersamai kami sehingga kegiatan Expose ini dapat berjalan dengan baik. Saya Ardisya Fiksardari, ARL 56, dan rekan saya Widianto, selaku pembawa acara pada hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenang acara pada hari ini, saya persilahkan kepada para hadirin sekalian untuk menyalakan kameranya dan juga memakai virtual background yang telah panitia sediakan. Untuk dilakukannya sesi foto bersama. Pada panitia yang bertugas, saya persilahkan untuk memandu sesi foto bersama. Saya sebagai operator akan memandu dokumentasi kali ini. Mohon para Bapak dan Ibu hadirin untuk menyalakan kameranya. Saya juga akan bantu motret ya. Di layar saya ada dua layar karena satu layar bisa muat 49 foto. Nah, silakan kita jangan terlalu tegang. Yang wajahnya terlalu besar mundur lagi supaya lebih terlihatan. Silakan ngatur diri. Nah, demikian ya. Yang wajahnya terlalu besar. Indria Zafirah, Prof. Itu. Indria Zafirah, Prof. Iya, siapapun. Jadi mundur sedikit supaya badannya juga kelihatan. Yuk, yang pertama, layar pertama dengan jempol deh. Layar pertama dengan jempol karena atau Excel, tapi jangan sampai hilang ya. Tambahkan lagi, yuk. 1, 2, jempolnya diangkat. 3, oke. Masuk ke layar kedua, siapapun yang ada di sana. Wah, layar kedua banyak yang belum on cam. Ya, Dinda, silakan. Panggita, on cam. Hasna, Joti, Heta, silakan on cam. Dan ganti, kalau tadi jempol, ini Love. Love ya, love, sarangeo atau cuan. Silakan jangan terus ditambah lagi ya supaya jangan hilang. Yuk, 1, 2, 3. Nah, terima kasih dari kamera Pak Hadi, 2 layar sudah diambil. Saya kembalikan kepada MC, silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak kepada operator dan juga Prof. Hadi yang telah ikut memandu sesi foto bersama. Baik, dengan diadakannya sesi foto bersama, berakhir pula acara kita yaitu Expose 2022 pada hari ini. Terima kasih banyak, saya ucapkan sekali lagi kepada para dosen di mata kuliah pengelolaan lanskap dan juga para stakeholder serta teman-teman asisten lanskap IPB University. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parno, terima kasih banyak. Asisten Prof. Mbak Hadi Vivi dan Mas Re, ya Pak Kas, terima Pak kasih, Parno, Prof. Pak Ali, Bu Nur Hayati, mahasiswa semua. Terima kasih. Salam buat Kang En, Pak Parno. Ya, boleh ditutup. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Sami-sami. Mangga. Boleh. Oke, ya. Di end meeting for all aja.